ada kostumnya juga, nanti ada penilaian yang kostum yang terbagus atau favorit atau apapun spesifikasinya itu akan mendapatkan hadiah misalnya gitu. Nah, ini tantangan bagi kita ketika kita membuat acara yang sifatnya online gitu, itu menjadi wah ini cara bikin menariknya seperti apa ya kan gitu. Nah, di event yang mau kita adakan, yang mau saya terlibat di dalamnya itu yang halal bihalal, itu juga kita bikin video untuk seperti halnya kita ketika nonton di bioskop gitu. Pintu teater 2 telah terbuka misalnya gitu, kayak kita mau bikin acara menonton bioskop gitu. Bisa dilihat ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, oke. Kemudian postur dan brosur ya, sama ini intinya juga sama, kita bisa membuat paketan-paketan nominal sponsorship dengan media poster dan brosur, ukurannya termasuk harganya juga. Kemudian running text di TV lokal atau kita kerjasama dengan TV juga bisa, TV nasional ataupun TV lokal, kita kerjasama gitu, bisa menampilkan pihak sponsor di media tersebut. Gitu. Kemudian ada iklan media cetak. Nah, iklan media cetak itu seperti halnya kita kalau di Kendal mungkin korannya apa? Suara Merdeka ya? Halo? Kompas? Di Kendal apa korannya? Halo? Kurang tahu sih Pak. Mungkin yang domisilinya Kendal. Oh ya, di Kendal tuh mungkin Kompas ada ya. Di Kompas, kemudian kalau di daerah Semarang dan sekitarnya itu Suara Merdeka. Kalau dulu Wawasan, nggak tahu sekarang ada apa enggak. Nah, sekarang memang orang beli koran itu jarang. Kalau dulu itu menjadi media mainstream gitu. Media cetak koran itu. Kalau sekarang mungkin ya lebih ke media sosialnya. Nah, kalau di koran itu ada space iklan, itu biasanya dari pihak koran juga ada harganya gitu. Misalnya setengah halaman berapa, kemudian full halaman berapa, kemudian satu kolom berapa, itu dan lain sebagainya. Biasanya dari korannya tersebut ada harga-harga tertentu gitu. Kita bisa kerjasama dengan itu. Nah, bisa kerjasama dulu, kemudian kita bikin desain dari promo event kita, dan desain itu kita sediakan ruang-ruang untuk promosi sponsorship. Jadi tergantung kita ukurannya berapa senti logo yang mau kita tampilkan dan harganya berapa. Misalnya satu kapling ukuran 2 kali 3 senti, itu harganya misalnya 300.000, misalnya 2 kapling berarti 600.000, bla 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 gitu. Dan itu perlu kejelian teman-teman di wilayah sponsorship ya. Kemudian iklan media cetak sudah, website ya. Ada teman-teman yang sudah bisa bikin website mungkin? Ada enggak? Halo? Kemarin ada mata kuliah buat website sih Pak. Cuman ya websitenya kita cuman kayak tutorial dari YouTube gitu Pak. Jadi belum
belum terlalu paham juga, Pak. Cuman dasarnya banget. Saya bikin website itu dari otodidak sampai bisa menjual jasa pembuatan website. Ini untuk motivasi teman-teman gitu. Jadi meskipun dulu saya di UGM 1 tahun pemrograman komputer, cuman memang apa yang saya terapkan di website itu hanya sebagai basic ilmu pemrograman gitu. Jadi saya kira bisa dipelajari oleh siapapun asal memang dia tekun gitu, untuk buka tutorial, buka cara-caranya bagaimana. Mungkin biasanya di Google banyak sekali gitu. Itu untuk website, dan saya kira zaman sekarang setiap event bikin website tersendiri itu sudah menjadi kebutuhan, bukan hal yang mewah lagi. Website awal-awalnya muncul gitu memang seperti apa sih kan gitu. Cuman sekarang itu menjadi kebutuhan ketika kita bikin event, kemudian publik butuh tahu tentang company kita, profil kita, acara kegiatan kita dan lain sebagainya, itu bisa melalui website. Website otomatis yang berbayar ya, yang kita betul-betul domainnya itu domain kita sendiri yang kita beli gitu, bukan gratisan gitu. Kalau gratisan itu menjadi mengurangi bonaviditas dari kegiatan kita gitu. Ini kegiatan besar kok websitenya gratisan, gimana sih kan gitu. Itu publik biasanya semacam itu. Nah, salah satu fungsi website itu tidak hanya menampilkan kegiatan kita, tapi sejauh mana event kita itu atau company atau lembaga kita itu kita kelola secara bonafide, itu bisa dipercaya gitu. Seakan-akan kita mempunyai ruang atau toko atau outlet sendiri gitu, bukan gratisan. Nah, kemudian di sini nomor 10 itu media sosial. Jadi bisa pengembangan untuk media yang sekarang banyak dipakai itu media sosial, dan teman-teman bisa mencoba untuk event resmi bisa kita publish berbayar gitu. Jadi misalnya kita punya event, followernya sedikit baik di Facebook maupun di Instagram, itu jangkauannya biar lebih luas, itu kita pasang iklan berbayar. Nah, nanti iklan berbayar itu bisa kita atur. Iklan kita akan menjangkau berapa puluh ribu orang di kota mana, usianya mulai dari berapa tahun sampai berapa tahun, kemudian jenis kelaminnya apa, kita bisa memilih itu. Kemudian minatnya, nah, itu juga kita bisa memilih gitu. Tergantung kita mentargetkan publiknya seperti apa, spesifikasinya gitu. Misalnya event kita business plan competition tingkat nasional, berarti yang kita pasang iklan di media sosial, di Instagram misalnya, itu jangkauan kotanya berarti bisa kita pilih mulai dari Banda Aceh sampai di Papua misalnya gitu. Nah, usianya otomatis usia kalian, usia mahasiswa, misalnya usia 18 sampai 25 tahun misalnya, atau 23 tahun atau 24 tahun. Nah, itu kemudian minatnya, nah, di situ ada minatnya bidang apa, bidang ekonomi, bisnis, atau apa gitu. Nah, itu banyak pilihan. Kemudian jenis kelaminnya juga bisa kita pilih, sehingga begitu kita order, itu iklan kita akan muncul di kota-kota tersebut. Termasuk dalam radius berapa kilo itu bisa kita pilih. Jadi misalnya di satu kota, misalnya di kota Jakarta nih, kemudian spesifikasinya sudah kita tentukan, kemudian kita ditentukan radiusnya berapa kilo, itu nanti akan muncul jangkauannya berapa puluh ribu di situ, atau berapa ratus ribu, bahkan bisa berapa juta orang yang bisa
melihat iklan yang kita tayangkan tersebut. Gitu. Nah, kemudian ini desainnya, desain apa event yang dulu akan saya bikin ini sebetulnya, tapi ini belum sempat bikin ini karena konsepnya terlalu besar. Jogja Total Recycle itu proposal saya tahun 2018, tapi memang belum bisa karena konsepnya besar sekali dan pembiayaannya belum ada ini investor gitu. Dulu namanya Jogja Total Recycle. Total Recycle 2018. Nah, di sini ada beberapa kegiatan sub kegiatannya dari Jogja Total Recycle ini. Itu ada Recycle Carnival, kreatif workshop, kreatif pelataran booth, ada Recycle dan Unique Live Music, kreatif competition, color food, wayang uwuh, festival film lingkungan. Ini intinya kegiatan tentang bagaimana pemanfaatan sampah. Gitu. Jadi Jogja Total Recycle. Nah, di sini ada di pojokan ada organizer-nya, kemudian ada pihak sponsornya di bawahnya. Nah, di dalam sponsorship itu ada ketentuan umum. Ini berlaku untuk baik untuk spesifikasi sponsor utama, sponsor tunggal, atau sponsor pendukung. Yang pertama, sponsor wajib mengisi formulir sponsorship. Jadi sebisa mungkin, meskipun kadang-kadang begini, kita deal sama pihak sponsor, tapi karena sudah kenal baik, itu seakan-akan sudah nggak perlu itu, tapi sebisa mungkin tetap kita assignment di atas kertas, di atas materai. Karena apa? Karena itu yang akan menjadi rujukan ketika terjadi sesuatu di belakang hari. Kan gitu. Jadi harus diantisipasi dengan administrasi yang tertib. Administrasi yang tertib. Nah, kadang-kadang karena kita sudah kenal baik dengan sponsor, ya minta rekeningnya langsung ditransfer misalnya gitu. Nah, tanpa ada komitmen on the paper itu nggak baik gitu. Nah, nanti kan nggak ada acuannya seperti apa. Misalnya ini biaya yang sudah masuk berapa, kemudian kontra prestasinya apa, kewajiban dan haknya seperti apa. Ini kan butuh hal-hal yang sifatnya administrasi yang tertib. Kemudian nomor 2, sponsor wajib menandatangani kontrak sponsor dan data masuk pada panitia maksimal 1 bulan sebelum pelaksanaan event. Nah, data masuk itu artinya data-data yang dibutuhkan di dalam pola sponsorship tersebut. Misalnya di dalam buklet pihak sponsor mau menampilkan advertorial. Nah, di situ promosi, advertising, tapi di situ ada deskripsinya, ada gambarnya misalnya itu. Nah, itu yang dinamakan data. Kemudian termasuk logo perusahaan gitu. Atau branding yang mau ditampilkan oleh pihak sponsor, datanya harus 1 bulan sebelumnya harus sudah masuk ke panitia atau ke organizer karena butuh penyusunan. Kalau di dalam buklet harus di mana, di halaman mana, kemudian kalau di spanduk di posisi mana, butuh desain, butuh nyeting ulang, bla 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 kayak gitulah. Itu kebutuhannya. Kemudian nomor 3, konten promosi sponsor tidak melanggar norma etika dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu penting juga. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan konten itu pihak event organizer harus teliti di situ. Kalau tidak ada disclaimer seperti itu, nanti jangan-jangan kita sudah tanda tangan sponsorship itu di atas materai, ternyata kontennya itu konten yang berbau sara misalnya, atau mungkin pornografi. Kita kan jadi nggak bisa menampilkan itu. Tapi ketika kita sudah tanda tangan, dia mau menuntut
harus tetap menampilkan, ya itu nanti akan menjadi konflik gitu. Kemudian nomor 4, pembayaran sponsor atau down payment minimal 50% dari total nilai sponsor. Nah, ini tentang payment sistemnya juga harus disebutkan di sini, melalui rekening mungkin, atau nominalnya berapa persennya juga harus ada di situ. Kemudian pelunasan pembayaran sponsorship maksimal 2 minggu sebelum pelaksanaan event. Nah, ini untuk amannya, jadi aman dari persoalan finansial ketika kita menjalin hubungan dengan pihak sponsorship, itu bagaimana pihak sponsor itu sudah melunasi kewajibannya sebelum acara dimulai. Itu sebaiknya begitu. Karena kalau acara selesai nanti jangan-jangan kita nagihnya susah. Itu yang menjadi persoalan gitu. Termasuk banyak artis yang menerapkan aturan semacam itu. Jadi misalnya artis band, artis musik atau artis penyanyi gitu, itu ada yang menerapkan DP 50%, kemudian pelunasannya itu sebelum dia naik pesawat. Ada yang begitu juga. Sebelum dia berangkat ke daerah tersebut. Bisa jadi misalnya ada grup musik yang dikontrak di sekian kota, 20 kota atau mungkin 50 kota misalnya, itu juga mempunyai komitmen tersendiri gitu. Kemudian karena mereka menerapkan itu biasanya ada pengalaman yang tidak dibayar sama IO-nya gitu. Atau cuma dibayar separuh. Nah, IO tersebut ya kadang-kadang karena memang target dia meleset dari sponsor, misalnya dia tidak mendapatkan sponsor tapi sudah terlanjur dia membayar DP kepada artis, dan ini akhirnya juga tidak terbayar itu. Nah, artis-artis yang semacam itu kemudian menerapkan aturan yang harus lunas duluan sebelum dia berangkat ke lokasi, atau kadang-kadang harus sudah lunas sebelum dia naik panggung. Jadi ini saat-saat yang genting. Jadi pihak IO, event organizer, harus memang betul-betul siap uang. Kalau tidak, acara bubar semua. Gitu. Jadi misalnya artis sudah di DP 50%, kemudian dia sudah datang ke lokasi, kemudian pihak manajemen artisnya atau manajernya artis biasanya menghubungi pihak IO-nya, ini gimana ini pembayarannya? Misalnya dia menerapkan bahwa ini pelunasannya harus sebelum dia naik panggung, harus dilunasi di situ. Kalau nggak lunas, dia nggak bakalan mau naik panggung gitu. Itu aturan yang dia terapkan begitu. Kemudian nomor 6, panitia membuka ruang negosiasi atas materi dan nilai sponsorship. Nah, itu ketentuan umumnya juga membuka ruang negosiasi gitu. Kemudian hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur dalam kesepakatan kontrak sponsor. Nah, misalnya ada beberapa permintaan sponsor yang di luar dari ketentuan kita, itu sangat mungkin untuk dimasukkan dalam kontrak sponsorship kita gitu. Jadi kita tidak kaku bahwa ini konsepnya begini, pihak sponsor harus begitu, harus menurut semua, itu enggak. Jadi tergantung negosiasi ininya sponsorshipnya gitu kan. Misalnya di situ di paketnya itu dalam bentuk pembayaran uang, tapi pihak sponsor maunya barter misalnya gitu, dan itu sangat mungkin untuk dirubah gitu. Dan pola sponsorship semacam ini harus dipahami oleh panitia, terutama leadernya, ketua panitia, bisa pimpronya atau pimpinan proyek, kemudian sekretaris bendahara sudah harus mengerti
dan di divisi sponsorship harus paham betul gitu. Dan selalu koordinasi karena bisa jadi misalnya panitia yang menyebar sponsor itu ada 5, kemudian si A di perusahaan X, si B di perusahaan Y misalnya gitu. Kemudian ada permintaan sponsor yang mengharuskan kita koordinasi dengan teman-teman yang lain, ya memang harus koordinasi terus. Misalnya seperti dulu saya ceritakan, pihak sponsor ada yang mensyaratkan ini ada enggak perusahaan yang produknya sama yang sudah masuk. Kalau sudah ada ya sudah, saya enggak akan ikut misalnya gitu. Otomatis selalu koordinasi. Kalau dengan pola sekarang kita sudah ada grup WA, komunikasi sangat gampang, itu saya pikir itu teratasi. Kalau zaman dulu itu akan sulit, adanya telepon apalagi sebelum ada HP gitu, itu akan sangat sulit. Untuk sponsorship sementara itu, kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman mengajukan pertanyaan. Monggo silakan. Pak, izin Ya, bertanya Pak. Nur siapa ini? Tauhid Pak. Tauhid. Oke, Tauhid. Gimana Tauhid? Oke Pak. Kalau untuk sponsorship kan biasanya hubungannya sama itu ya Pak, sama proposal ya Pak sebenarnya Pak. Ya, ya itu kan masuk di dalam proposal, Nah, di lampirannya kemudian mungkin. kemudian biasanya kalau kalau kita mengadakan event itu biasanya melihat proposalnya kelihatan profesional gitu, atau lebih ke melihat eventnya sih Pak. Jadi kayak proposalnya nggak terlalu bagus, cuman eventnya bagus sehingga sponsorship tertarik, atau melihat proposalnya bagus meskipun kegiatannya nggak terlalu bagus, itu sponsornya itu lebih tertarik gitu Pak. Mas, yang saya tanyakan lebih utama yang mana seperti itu Pak. Oh, gitu. Kalau menurut saya gini,